Pemirsa, yang kita ketahui nama-nama jalan di Jombang ada Jalan Ahyani, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Hasyim Asy'ari, Jalan Gus Dur, dan lain-lain. Namun, tahukah Anda nama-nama jalan itu di era kolonial atau era pasca kemerdekaan? Simak sampai tuntas obrolan berikut ini. Ya, jadi pemirsa, yang kita ketahui saat ini seperti Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Merdeka, terus Jalan Wahid Hasyim, dan jalan-jalan yang lainnya di Kota Jombang dengan nama saat ini. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di era kolonial namanya bukan seperti itu. Nah, seperti biasa, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Faisal. Beliau adalah penelusur sejarah Jombang. Ya Mas, jadi bisa diawali dulu dengan apakah dulu seperti apa ini kondisi jalan, kemudian nama-nama jalannya seperti apa? Ya Mas Yodi, jadi setidaknya kita membagi menjadi beberapa era waktu ya. Jadi yang pertama itu era kolonial, tadi sebelum Indonesia merdeka, kemudian pasca kemerdekaan, atau kita dulu biasa disebut dengan era Orde Lama, kemudian pasca Orde Lama yaitu di zaman Orde Baru, kemudian pasca reformasi ya, sampai sekarang. Jadi ada beberapa nama jalan di Jombang itu khususnya dalam kota ya, bahkan ada yang mengalami pergantian itu sampai lebih dari 3 kali, sampai 3-4 kali, jadi berubah-ubah terus. Nah, mungkin untuk generasi sekarang tahunya tadi yang sudah saya sebutkan ya, Jalan Ahyani dari Ringin Condong ke barat, kemudian Jalan Wahid Hasyim dari Ringin Condong ke selatan misalnya. Nah, bahkan Jalan Merdeka sekarang sudah ganti lagi menjadi Jalan Gus Dur. Jadi di era kolonial dulu sebelum kemerdekaan itu ada beberapa nama jalan, sebelum dulu itu nama jalannya panjang-panjang, ruas jalannya. Jadi seperti yang Jalan Merdeka atau Jalan Gus Dur itu mulai sampai ke barat ya, sampai ke barat, sampai Jalan Ahyani sampai ke barat itu dulu disebut Jombang Strat. Jombang Strat. Iya. Jadi dulu Jalan Merdeka sampai ke Jalan Ahmad Yani melewati Ringin Condong itu, iya. Kalau sekarang itu namanya Jombang Strat. Jombang Strat. Iya. Jadi pemerintah kolonial dulu itu membagi setidaknya ada 3 kategori. Ada jalan besar namanya Weg. Jadi bahasa Belanda ya. Jalan besar itu jalan raya itu disebut Weg. Kemudian yang kedua di bawahnya jalan raya besar itu ada Strat. Nah, Strat itu kayak bahasa Inggris street ya, jalan. Jadi seperti kategori jalan provinsi lah kalau sekarang. Kalau Weg itu jalan negara. Nah, jalan provinsi itu yang menghubungkan antar provinsi. Itu disebut Strat. Makanya tadi ada Jombang Strat. Kemudian di bawahnya yang agak kecil lagi jalannya itu disebut lan. Lan kalau dalam bahasa Inggris lane itu jalur. Nah, itu lan. Jadi dulu itu ada di Jombang setidaknya ada namanya Jombang Strat dan Parimono Strat. Jadi sebelum dinamakan Jalan Hasyim Asy'ari kalau sekarang dari stasiun ke Jombangan, stasiun Jombangan Sepur ke selatan itu disebut Parimono Strat. Parimono Strat. Kalau sekarang kita kenal dengan Jalan Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Iya. Kemudian ada jalan yang disebut kategorinya lan. Jadi jalan yang lebih kecil. Kalau sekarang mungkin jalan kabupaten ya, yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan dalam Kabupaten Jombang. Dulu kalau di Jombang saya belum menemukan nama-nama yang untuk kategori lan. Tapi kalau di Surabaya, di kota-kota besar itu ada lan itu biasanya menggunakan nama ratu dan pangeran Belanda. Jadi ada namanya misalnya Victoria Lan, Wilhelmina Lan. Nah, itu ada nama seperti itu. Dan setelah pasca kolonial, otomatis jalannya juga banyak yang berubah. Dinamakan ada yang tadi ada Jalan Merdeka, Jalan Veteran, Jalan Tamtama, Bintara, seperti itu.
Jadi di era kolonial namanya Jombang Strat. Ya. Kemudian di era Pasca kemerdekaan, kemudian berganti karena kita sudah merdeka, untuk menandai itu dinamakan Jalan Merdeka. Kemudian Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani karena untuk mengenang pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Nah, ruas Jalan Merdeka itu mulai Kampus Undar sampai Ringin Contong. Jadi paling tidak sudah berubah ya. Jombang Strat, Jalan Merdeka. Kemudian waktu pasca reformasi diganti lagi Jalan Gus Dur. Tapi sebelum itu sempat terjadi pergantian juga menjadi. Jadi dulu disebut Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ingat kan? Ya, nah, kemudian menjadi Jalan Presiden Gus Dur. Kemudian menjadi Jalan Gus Dur. Karena kita hanya mengenal sebagai Jalan Gus Dur saja. Itu sebagai contohnya. Kemudian untuk jalan yang lain? Untuk yang jalan yang lain, jadi setelah era waktu orde pasca kemerdekaan itu dulu ada namanya Jombang itu Jalan Bima. Jalan Bima. Untuk generasi, bahkan saya aja yang kelahiran 70-an itu sudah jarang yang tahu atau mendengar nama itu. Ada jalan, jadi ada nama-nama wayang. Jadi bupati-bupati Jombang di periode pasca kemerdekaan itu memberikan beberapa nama ruas jalan itu dengan nama-nama wayang. Jalan Bima itu mulai pojok barat alun-alun sampai ke utara yang sekarang menjadi Jalan Ahmad Dahlan. Nah, itu dulu namanya Jalan Bima. Makanya ada SD Jombatan itu disebut Bima Sakti kan SD-nya. Dulu kan SD juga ada julukannya kan, ada Cakra Kaliwungu itu, ada Bima Sakti. Kemudian ada jalan Sencaki atau Setiaki. Jalan Setiaki atau Secaki itu juga tokoh pewayangan. Itu yang sekarang menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Jadi mulai Jalan Juanda itu ke barat itu. Jadi itu dulu namanya juga Jalan Setiaki. Ya, selain itu ada juga nama-nama jalan yang dinamakan dengan nama gunung. Nama gunung. Nah, itu juga sudah beberapa sudah mengalami perubahan. Seperti Jalan Jayanegara. Nah, itu sebelahnya rumah sakit, itu dulu namanya Jalan Lilis. Kemudian ada Jalan Wulirang. Nama gunung juga kan, sekarang menjadi Jalan Oto Skandinata, sebelahnya WR Supratman. Untuk WR Supratman masih tetap. Itu beberapa contoh. Jadi memang ada jalan itu yang sudah mulai berganti era, itu berganti-ganti sampai 3-4 kali. Ambil contoh lagi itu jalan di ruas Kelenteng. Jadi itu dulu namanya Jalan Kelenteng. Kemudian Jalan Veteran, ingat ya, mungkin masih menangis. Kemudian sekarang terakhir jadi Jalan RI Marta Dinata. Nah, itu sebagai contoh berapa ruas. Kemudian nama jalan yang lain di sini saya lihat ada untuk ruas jalan kabupaten ya. Jadi jalan, nah ini masih sebenarnya untuk nama resminya masih Jalan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi dalam kurung Gus Dur. Jadi untuk penggunaannya masih memakai nama Jalan Gus Dur ya. Kemudian jalan, nah ini yang menarik, ada ruas jalan yang merupakan jalan baru. Jadi jalan itu baru muncul sekitar tahun 83. Yang sebelumnya adalah persawahan. Nah, setidaknya saya ambil dua contoh ruas jalan. Yang pertama itu Jalan Laksda Adi Sucipto. Jadi dulu itu utaranya Embong Miring Denanyar, itu jalan biasa belum diaspal. Kemudian tahun 83-84 berdasarkan impres itu diaspal, kemudian belok ke arah Sambong. Nah, sebelahnya kantor PKB yang ke timur, nanti tembus perempatan Sambong. Itu dulu sawah. Nah, tahun 83 dibuka menjadi jalan raya, kemudian dinamakan Jalan Laksda Adi Sucipto. Yang kedua, Jalan Halmahera Plandi. Jadi dari Gang Susu Kaliwungu itu kalau ke timur, kampus Tikes, kemudian tembus ke Plandi, itu dulu juga sawah, baru dibuka menjadi jalan raya tahun 83. Nah, dinamakan sekarang menjadi Jalan Halmahera. Kemudian ada beberapa jalan yang
dulu itu di era 80-an itu dikelompokkan tadi yang sudah saya singgung, ada nama-nama gunung. Ya, ada Jalan Wilis yang kemudian berubah menjadi Jayanegara, Mulirang jadi Oto Iskandar Dinata, satu lagi Jalan Kelut. Jalan Kelut sekarang menjadi Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, pasca reformasi, nama-nama jalan yang dinamakan dengan kelompok gunung ternyata bergeser di barat, yaitu di Tunggorono sama Denanyar. Jadi itu mulai ada Jalan Lawu, Jalan Semeru, Jalan Arjuno. Nah, itu malah sekarang dikelompokkan di barat. Jadi sudah tidak lagi di dalam kota. Nah, kira-kira itu, Mas Yogi. Nah, sebelum dilanjutkan ini ada teman-teman yang sempat bertanya, di mana sih letak dulu ada nama Jalan Sumodipuran dan juga Jalan Satria. Satria. Nah, ini letaknya di mana? Ini, Mas? Iya. Jadi jalan dulu ada beberapa nama yang mengacu kepada seperti di daerah Jogja itu diakhiri dengan an. Jadi setidaknya di sini ada nama Jalan Sumodipuran, kemudian Kampung Kepatian. Ya. Jadi ini masih perlu riset juga kenapa desa ini dinamakan Kepatian. Kalau khusus Jalan Sumodipuran ini setelah saya coba menelusuri lagi, bertanya kepada beberapa orang yang paham, ternyata ini adalah jalan yang sekarang dipakai Pasar Senggol itu, Mas Yadi. Berarti jadi tengah-tengah Jalan Ahmad Yani ya antara ya Mas jurusan ke dulu kan orang kalau dari Jalan Jombang Strat tadi yang sekarang jadi Jalan Yani mau ke stasiunnya kan di belakang pasar itu stasiun namanya Stasiun Jombang Lama ya, stasiun lama itu lewatnya Jalan Sumodipuran tadi. Nah, kemudian itu di era Orde Baru menjadi dinamakan Jalan Bayangkara. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi jalan karena di situ blok mulai dari pasar sampai ke timur sampai ke Mojongapit itu kan dinamakan bunga-bunga. Jadi di situ ada Jalan Mawar sama Jalan Melati. Jadi itu dulu yang sekarang dipakai nama Pasar Senggol itu Jalan Sumodipuran. Nah di sini bahkan ada apa ya, masih ada plakat nama yaitu tukang mebel maker Kuang Min. Itu dia beralamat di Jalan Sumodipuran nomor 4 Jombang. Jadi itu di belakang toko Mujiarto, toko listrik itu. Nah, yang tadi yang kedua Jalan Kesatria itu ternyata adalah yang sekarang menjadi Jalan Buya Hamka. Jadi sebelah selatannya BCA itu masuk ke barat sampai ke Gang Buntu. Nah, sebelum menjadi Jalan Buya Hamka sekarang itu sebelumnya lagi adalah Jalan Slamet Riyadi. Jadi paling enggak dia sudah berganti 3 kali ya, Jalan Satria, kemudian Jalan Slamet Riyadi, nah yang terakhir sekarang Jalan Buya Hamka. Baik pemirsa, kemudian juga ini ada fenomena jalan di Jombang ini berganti sampai 3 kali. Nah, ini mungkin dikasih contoh jalan di mana? Iya, jadi memang beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Jombang bersemangat ya memberikan nama jalan itu mengambil dari tokoh-tokoh lokal, istilahnya tokoh-tokoh, kemudian beberapa kiai yang dijadikan nama jalan juga bupati. Nah, saya ambil contoh Jalan Imam Bonjol, ruas Jalan Imam Bonjol itu di Denanyar, sebelah baratnya Embong Miring itu ke arah Pondok Denanyar. Nah, itu dulu kan dinamakan Jalan Imam Bonjol, kemudian diganti sekarang menjadi Jalan Kiai Haji Bisri Sansuri. Kemudian Jalan Pangeran Puger dari ruas Rejoso sampai Pasar Pon, nah itu diganti menjadi Jalan Kiai Haji Tamim Romli. Kemudian yang beberapa selain nama kiai juga ada tokoh ludruk yaitu Cak Dur Hasim. Nah, karena Cak Dur Hasim ini biar generasi muda juga tidak lupa, tahunnya ludruk itu dari Surabaya, padahal kan dari Jombang. Nah, salah satu tokoh fenomenanya adalah Cak Dur Hasim, itu dari Jombang. Nah, dipakailah nama Cak Dur Hasim itu sebagai ruas jalan sebelah utaranya kantor Telkom,
atau perempatan Kebonrojo ke timur. Nah, sebelum dikasih nama Jalan Cak Durasim itu adalah pada sekitar dekade 60-70-an namanya adalah Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena sebelah yang jalan ke barat Jalan Dr. Sutomo, yang ke timur Jalan Dr. Cipto. Kemudian diganti pasca reformasi menjadi Jalan Sriwijaya. Nah, ini yang beberapa tahun terakhir diganti lagi menjadi Jalan Cak Durasim. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian yang paling faktual lagi adalah sekarang dipakailah nama mantan Bupati Jombang. Setidaknya sudah ada di Ngoro itu dikasih nama Jalan Bupati Ismail. Kemudian yang terbaru kemarin menandai peringatan ulang tahun Pemkab Jombang, Jalan Patimura diganti menjadi Jalan Bupati Sudirman. Di ulang tahun Jombang, Ya. Jalan Patimura ini diganti dengan nama mantan Bupati Jombang Bapak Sudirman, begitu Pak Sim? Betul. Jadi Jalan Patimura sudah secara resmi diganti menjadi Jalan Bupati Sudirman. Baik, pemirsa, itu tadi untuk menambah wawasan kita sebagai RI Jombang, biar kita mengetahui, biar kita tahu nama-nama jalan di Kabupaten Jombang. Yang kita ketahui saat ini adalah nama-nama baru, tapi kita tadi sudah mengetahui nama-nama jalan di Jombang sejak era kolonial, kemudian pasca kemerdekaan, dan yang terbaru ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, dan sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda, dan pastikan terus bersama dengan Jombang Channel. Kita akan kupas sejarah Jombang yang lain bersama dengan sahabat saya, Mas Faisal, penelusur sejarah Jombang. Terima kasih, tetap semangat, dan Jombang Channel, Jombang banget.